Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video saya terdahulu, yaitu tutorial pembuatan user kasir dan pembatasan beberapa kewenangan. Berikut ini akan saya sampaikan bagaimana mengatur kewenangan kasir tersebut lebih lanjut, yaitu terdiri dari mengatur form default ke penjualan pos. Dua, dan menyembunyikan menu-menu yang tidak dibutuhkan, misal seperti yang tercantum di bawah ini. Langsung saja untuk poin pertama, mengatur default penjualan pos ke penjualan pos. Langsung saja ke menu daftar user, kemudian pilih user kasirnya, klik rubah, masuk ke bagian sistem, pilih default form yang ditampilkan, klik di bagian kanan ini, klik titik 3 yang di sebelah sini, cari penjualan akses pos sampai dengan ini masuk ke bagian ini, kemudian OK, simpan. Yang ini sudah selesai. Lanjut ke menyembunyikan menu-menu yang tidak dibutuhkan. Yang pertama, daftar user. Daftar user ada di bagian user, pilih nama usernya kasir, klik rubah, klik tanda plus, semua yang ada di sini dibikin saja false. Kemudian simpan. Yang kedua, menu persediaan produk. Lokasinya ada di laporan produk di bawah. Laporan produk ini. Jangan lupa klik rubah dulu. Kemudian yang pertama, menu persediaan produk, rubah menjadi false. Yang kedua, menu persediaan produk tanpa SN. Jadi maksudnya nanti stok itu hanya berisi nama produk dan jumlah produknya tanpa HPP, tanpa SN. Yang tanpa SN dibikin saja false, tanpa HPP tanpa HPP false. Selanjutnya history produk, kartu stok kadang-kadang tidak dibutuhkan, dibikin aja false. Jadi yang ditampilkan persediaan produk tanpa SN dan HPP dibiarkan saja menjadi true, tidak usah dirubah. Setelah itu mungkin bagian ini laporan penyesuaian persediaan ini juga perlu dibikin aja false. Setelah itu langsung simpan. Sudah selesai. Selanjutnya menu penyesuaian persediaan. Nah, untuk menu penyesuaian persediaan atau stock up name itu berada di bagian persediaan. Dicari bagian persediaan. Nah, ini persediaan. Yang pertama, menu penyesuaian persediaan dan input saldo awal ini berada di situ. Jadi menu penyesuaian persediaan ini ada dua yang harus berubah menjadi false, adalah melihat data penyesuaian persediaan dan merubah data penyesuaian persediaan. Ini rubah saja menjadi false, kemudian ini juga false. Langsung simpan. Selanjutnya retur pembelian. Retur pembelian berada di bagian retur pembelian. Bikin pembelian.
Nah, ini ada retur pembelian. Retur pembelian yang harus dirubah menjadi false adalah lihat transaksi sendiri, kemudian lihat transaksi user lain, ini juga harus false. Kemudian edit transaksi sendiri, ini juga harus false. Hapus transaksi sendiri juga harus false. Langsung simpan. Pembayaran, kemudian ke menu pembayaran hutang. Lokasinya ada di pembayaran hutang, sama seperti sebelumnya. Lihat transaksi sendiri, ini dirubah jadi false. Kemudian lihat transaksi user lain juga false. Edit transaksi sendiri juga false. Hapus transaksi sendiri juga false. Kemudian simpan. Selanjutnya kemudian beberapa laporan-laporan pembelian ini juga tidak dibutuhkan. Laporan pembelian ini maksud saya, nah ini kan tidak dibutuhkan. Masuk ke laporan pembelian. Laporan pembelian. Nah, yang bagian sini semuanya dibikin saja false. Menggunakan double klik saja bisa. Klik rubah dulu, jangan lupa. Semuanya sampai dengan kemudian simpan. Selanjutnya input saldo hutang. Ini berada di pemasok juga, di pemasoknya tadi. Input saldo awal ini seperti yang saya sampaikan tadi berada di bagian pemasok. Rubah memasukkan saldo awal hutang ini menjadi false. Jangan lupa rubah, klik rubah dulu. Ini rubah menjadi false. Kemudian simpan. Selanjutnya ini kita tutup. Kita akan mencoba menu user kasir yang telah kita setting tadi. Logout dulu. Masukkan user kasir 02, passwordnya tadi 123. Oke. Nah, ini dari hasil setting tadi, begitu kita login akan masuk ke form penjualan Akosis POS atau Point of Sales. Kemudian di menu umum daftar user sudah tidak tampil, tidak ada. Di menu produk penyesuaian persediaan juga tidak ada. Laporan-laporan juga tinggal persediaan produk tanpa SN dan HPP. Di menu pembelian juga hanya ada daftar pemasok dan biaya pembelian. Nanti insya Allah di video kami selanjutnya akan saya sampaikan untuk bagaimana menghilangkan menu-menu yang tidak digunakan yang lain. Demikian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.